kita tidak serikat itu hanya ada dua: perjuangan pembelaan hak dan kepentingan anggota. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan anggota dan keluarganya. Semaksimal mungkin kita melakukan persatuan dan kesatuan tersebut, karena tanpa persatuan dan kesatuan, keamanan dalam pekerjaan itu kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak KPU, kawan-kawan KPU dan kawan-kawan anggota SPNI sekalian. Pertama, saya sampaikan apresiasi atas proses pemilihan kali ini dan kinerja KPU. Saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kemudian menjawab 5 pertanyaan tadi bagi saya itu adalah sebuah pertanyaan yang kalau saya jawab itu bahkan bisa lebih dari 10 jam, karena kalau kita ngomong visi misi SPNIK ke depan harusnya bagaimana kemudian kita hari ini berusaha untuk menguatkan dan mentransformasi SPNIK menjadi sebuah serikat yang jauh lebih kuat. Itu kemarin saya membutuhkan waktu lebih dari 7 jam untuk presentasi di depan meeting gabungan antara pengurus dengan DPA. Saya juga butuh waktu lebih dari 3 jam untuk presentasi itu di depan semua pengurus di Lawan. Nah, maka ketika kemudian hanya dibatasi waktu 10 menit, kalau menurut saya itu masih sangat-sangat kurang, tetapi tidak apa-apa karena ini adalah ketentuan dari KPU dan saya respect dengan itu. Saya coba untuk jawab sesuai dengan sisa waktu yang ada. Nah, tetapi apa yang menjadi visi misi dan misi saya itu sudah saya sampaikan melalui anggota. Saya sampaikan ke anggota melalui forum pengurus tadi. Saya akan coba untuk sampaikan itu secara lisan. Yang pertama, bahwa kita adalah SPNIK dan SPNIK adalah serikat. Tujuan dan cita-cita serikat itu hanya ada dua. Jadi sejak dulu sampai dengan hari ini tujuan serikat itu hanya ada dua, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjuangan pembelaan hak dan kepentingan anggota. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan anggota dan keluarganya. Nah, serikat akan mampu mendeliver tujuan dan cita-cita lagi itu ketika serikat kuat. Nah, serikat akan kuat ketika pilar-pilar kekuatannya itu kemudian kokoh. Apa saja 6 pilar kekuatan serikat? Yang pertama, anggota yang besar, solid, kemudian pintar, kritis, trust, support, dan involve atau terlibat dalam setiap perjuangan serikat. Kemudian yang kedua, pemimpin atau leadernya. Kemudian yang ketiga, DPA atau Dewan Pertimbangan Anggota. Yang kelima, sistem keorganisasian yang kuat dan struktur. Kemudian yang kelima, finansial atau kemampuan keuangan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, afiliasi, dalam hal ini AIF dan SPNI. Nah, bagaimana kemudian hari ini kita itu bersama-sama menguatkan 6 pilar kekuatan serikat tadi? Yang pertama, melalui penguatan anggota. Pengorganisasian itu akan pengorganisasian SPNIK perlu melakukan pengorganisasian hingga meningkatkan density keanggotaan SPNIK dari yang saat ini di level 75% menjadi 92%. Apa itu density? Density itu jumlah total anggota SPNIK dibandingkan dengan jumlah total pekerja. Nah, semakin tinggi density sebuah serikat itu semakin menunjukkan besarnya kekuatan serikat. Itu menunjukkan trustnya pekerja terhadap serikat itu. Maka ke depan kita perlu menaikkan density serikat dari 75% menjadi 92%. Bagaimana kita mencapai itu? Yang pertama, di tahun 2015, sebagian kawan-kawan anggota SPNIK itu keluar dari SPNIK, kemudian mendirikan serikat yang namanya SPNPK. Nah,
beberapa tahun terakhir saya sebagai ketua dan kawan-kawan pengurus itu berusaha melakukan pendekatan ke kawan-kawan SBNPK untuk mengajak mereka bersatu kembali ke dalam SBNPK. Nah, kita perlu meneruskan upaya-upaya pengorganisasian dengan terus melakukan pendekatan dan diskusi dengan kawan-kawan SBNPK dengan target mereka kembali ke SBNPK. Kemudian yang kedua, kita menaikkan density serikat dengan kita lakukan pengorganisasian untuk memasukkan kembali atau memasukkan kawan-kawan kita di Kejayaan saat ini yang mereka saat ini masih belum berserikat. Nah, ketika kawan-kawan SBNPK dan kawan-kawan non-union hari ini yang ada di luar SBNPK kemudian bisa masuk kembali ke SBNPK, maka saya sangat yakin target 92% tadi bisa tercapai. Kemudian yang kedua, bagaimana menguatkan organisasi ini, bagaimana kita menguatkan anggota melalui pendidikan anggota. Salah satu hal yang hari ini membuat saya cukup bersedih, cukup merasa bersalah dalam mengambil keputusan adalah ketika saya menempatkan resource yang kurang tepat sebagai ketua komite pendidikan. Nah, akibat dari kurang tepatnya saya menunjuk resource SBNPK di posisi ketua komite pendidikan, maka hari ini kinerja komite pendidikan saya bisa katakan 90% gagal. Nah, dengan menaruh resource yang terbaik di komite pendidikan di SBNPK, ini akan membuat pendidikan akan berjalan dengan baik. Kemudian kita akan buat kurikulum pendidikan yang struktur sehingga pendidikan anggota ke depan bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya, untuk menguatkan anggota, engagement dalam setiap perjuangan SBNPK melalui sosialisasi dan rapat anggota, polling pengambilan keputusan perjuangan sebagaimana yang pernah kita lakukan di LMA 2. Nah, salah satu kunci bagaimana kemudian anggota kuat adalah ketika mereka terlibat dalam setiap perjuangan. Terus kemudian mereka selalu mendapatkan sosialisasi dan update melalui rapat pengurus. Terus kemudian mereka terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, penguatan peran anggota melalui kongres dengan menetapkan keputusan-keputusan kongres, yang mana keputusan-keputusan kongres tadi itu akan menjadi GBHN bagi SBNPK selama 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan kepemimpinan ketua. Yang keenam, penguatan pemimpin dan leader SBNPK melalui yang pertama. Jadi kalau saya ngomong pemimpin atau leader SBNPK itu bukan hanya ketua, tetapi top leader atau leader utama SBNPK yang kemudian berkolaborasi bersama-sama dengan ketua di dalam kepengurusan dan di DPA ke depan dalam rangka untuk menguatkan SBNPK, berjuang di SBNPK dan mencapai tujuan dan cita-cita serikat. Nah, bagaimana menguatkan pemimpin dan leader SBNPK? Yang pertama, pemilihan ketua yang demokratis, transparan, akuntabel dan 100% anggota terlibat dalam pemilihan. Ini akan melahirkan ketua SBNPK yang lebih legitimate, terbaik di antara semua leader SBNPK hari ini, dan memiliki self confidence yang tinggi karena itu ketua tadi itu dipilih dan lahir dari proses pemilihan yang melibatkan 100% anggota. Yang kedua, penguatan pemimpin dan leadership SBNPK melalui pelatihan dan pendidikan untuk pengurus berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang tepat. Kemudian yang ketiga, kesempatan seluas-luasnya bagi pengurus untuk kursus dan pelatihan. Misal bahasa Inggris untuk kursus bahasa Inggris untuk mengurus yang mana itu sepenuhnya dibiayai oleh keuangan serikat. Kita bukan hanya serikat lokal di mana kemudian kita hanya berjuang di tingkat lokal, tapi seringkali kemudian karena kita berjuang di tingkat global, maka kemudian kita juga berjuang di tingkat global, maka kemampuan bahasa Inggris dari leader-leader SBNPK itu sesuatu yang sangat penting. Nah, maka salah satu manifestasi dari penguatan pemimpin dan leader SBNPK adalah bagaimana kemudian SBNPK itu membuka pintu yang sangat lebar untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas leader SBNPK. Salah satunya misalkan melalui kursus bahasa Inggris yang mana itu kemudian disupport sepenuhnya, dibiayai sepenuhnya oleh serikat. Kemudian selanjutnya
Penunjukan pengurus oleh ketua berdasarkan kapabilitas kedewasaan dalam berorganisasi dan profesionalitas untuk meningkatkan kinerja kepengurusan. Nah, ini kita perlu masukkan dalam ADART atau statuta yang baru dalam rangka untuk menjadi guidance bagi ketua dalam menunjuk kepengurusan. Kita sudah cukup banyak belajar di mana penunjukan pengurus oleh ketua itu dasarnya bukan hanya kapabilitas kedewasaan dalam organisasi dan profesionalitas, tetapi terkadang faktor senioritas, kemudian faktor historis perjuangan yang kemarin-kemarin itu kemudian menjadi pertimbangan juga. Nah, sebenarnya ada sisi positif yang kepingin dicapai dari penunjukan kepengurusan dengan memasukkan unsur tadi, senioritas, terus kemudian historis perjuangannya di periode-periode yang sebelumnya. Tetapi hari ini karena memasukkan itu, maka kemudian di SBNK beberapa kepengurusan itu kemudian masih belum cukup dewasa dalam berorganisasi, sehingga itu menyebabkan kinerja kepengurusan itu malah terhambat. Kemudian selanjutnya untuk menguatkan pemimpin dan leader di SBNK, lebih menguatkan lagi komite pemuda untuk menyiapkan leader-leader SBNK di masa mendatang dalam antara kurung atau regenerasi leader SBNK. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak KPU terkait dengan komitmen regenerasi. Yang pertama, lebih menguatkan lagi komite pemuda untuk menyiapkan leader SBNK di masa mendatang. Kemudian melanjutkan program-program gemblengan leader muda SBNK dengan menunjuk sebagai ketua tim berunding PKB. Kemudian melanjutkan program gemblengan leader muda SBNK di tim berunding NFA dan meningkatkan proporsi leader muda SBNK di tim perunding NFA dari awalnya 40% menjadi 60%. Nah, dengan 3 hal tadi saya sangat optimis apa yang kita sudah jalankan saat ini, apa yang sudah kita jalankan mulai 2 periode saya memimpin, di mana kemudian hari ini kita bisa melihat banyak pengurus-pengurus muda di SBNK itu kemudian hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian mereka akan siap memimpin SBNK. Nah, salah satu ajang untuk pendidikan atau gemblengan bagi leader-leader SBNK adalah ketua tim berunding PKB, kemudian tim perundingan NFA. Maka melibatkan mereka sebagai leader dalam perundingan PKB, terus kemudian memberikan proporsi mayoritas pada mereka di dalam tim berunding, itu akan membooster regenerasi di SBNK. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita menguatkan leader ketua dan kepengurusan di periode yang akan datang adalah dengan menetapkan job desk atau tupoksi yang jelas untuk kepengurusan dan KPI-nya, Key Performance Indicator-nya. Yang ketujuh, penguatan DPA melalui yang pertama, keanggotaan DPA proporsional berdasarkan jumlah perwakilan DPA per departemen. Ketika dalam satu departemen itu anggotanya 10 sampai dengan 50, maka diwakili oleh 1 orang DPA. Kemudian 51 sampai dengan 100, 2 orang. Kemudian 101 sampai dengan 150, 3 orang. Dan seterusnya sampai dengan 350 maksimal 351 atau lebih 8 orang. Yang kedua, perwakilan sekurang-kurangnya 1 buruh perempuan dalam DPA. Ini dalam rangka untuk mendorong kawan-kawan buruh perempuan yang menjadi anggota SBNK untuk lebih terakomodir kepentingannya dan perjuangannya dalam SBNK. Kemudian yang ketiga, DPA dipilih langsung oleh anggota melalui pemilihan yang demokratis di setiap departemennya. Nah, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan DPA, bahwa dulu di dalam struktur SBNK tidak ada DPA. Kemudian saya sebagai ketua terpilih di awal 2018 kemudian memasukkan struktur DPA di dalam ADART, di dalam struktur organisasi SBNK. Nah, DPA pada waktu itu karena masih belum ada aturan main yang jelas, maka kemudian DPA itu kemudian didorong dibentuknya oleh kepengurusan. Nah, ke depan kita akan buat DPA lebih baik lagi, di mana kemudian DPA itu dipilih langsung oleh anggota, di mana kemudian mereka akan lebih merepresentasikan perwakilan anggota. Selanjutnya, DPA tadi saya sudah sampaikan, DPA dipilih langsung oleh anggota melalui pemilihan yang demokratis di setiap departemennya.
Kemudian DPA dikoordinatori, sekali lagi dikoordinatori, bukan dipimpin oleh satu orang ketua dan sekretaris DPA. Kemudian selanjutnya memperbesar kewenangan anggota DPA yang berdasarkan ADRT saat ini hanya ada dua, menghimpun aspirasi anggota, kemudian memberikan masukan kepada pengurus. Saat ini peran dan fungsi DPA secara ADRT itu hanya ada dua itu. Nah, ke depan kita perlu berikan kewenangan lebih, kita perlu expand kewenangan dan tugas DPA dalam rangka untuk penguatan DPA. Kewenangan apa saja yang kemudian akan kita tambahkan kepada DPA? Yang pertama, DPA bersama kepengurusan menyusun dalam tanda kutip GBHN Perjuangan SPNIK selama satu periode kepemimpinan atau 3 tahun. Jadi apa yang menjadi GBHN itu kemudian tidak hanya disusun oleh kepengurusan, tapi juga kemudian mendapatkan masukan dan disetujui oleh DPA. Kemudian DPA dan kepengurusan mengambil keputusan-keputusan penting dalam perjuangan, misal dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak penawaran manajemen, melanjutkan atau menyepakati perjuangan NFA misalkan. Nah, itu akan membuat pengambilan keputusan itu lebih mencerminkan bahwa itu memang mencerminkan apa yang menjadi aspirasi anggota, apa yang menjadi keinginan real anggota. Kemudian selanjutnya komunikasi dua arah antara serikat dengan anggota yang diwakilinya untuk informasi dan aspirasi. Selama ini komunikasi itu kemudian ada dua jalur. Yang pertama melalui DPA, kemudian yang kedua melalui kepengurusan. Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan jalur komunikasi tadi, maka kemudian kepengurusan SPNIK itu jumlahnya tambun dalam tanda kutip atau besar. Dulu di awal 2018 jumlahnya kepengurusan itu 36, kemudian di periode selanjutnya 2021 sampai hari ini jumlahnya 20 lebih, 22 atau 21 saya lupa. Nah, dengan jumlah kepengurusan yang tambun tadi, maka kemudian ada beberapa ekses yang ditimbulkan. Nah, ketika kemudian komunikasi dua arah secara live tadi itu kemudian diserahkan ke DPA, maka itu akan membuat kepengurusan bisa dirampingkan. Kepengurusan itu hanya akan fokus ke dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan. Tidak lagi kemudian mempunyai tanggung jawab besar untuk selalu berkomunikasi dengan anggota. Nah, komunikasi dari anggota ke kepengurusan, ke serikat itu akan melalui DPA. Tetapi tetap fungsi dari Infokom, Komite Infokom, Informasi dan Komunikasi itu akan tetap kita pertahankan, kemudian call center, kemudian hal-hal yang kemudian sifatnya adalah komunikasi satu arah itu akan tetap kita lanjutkan. Kemudian kritik dan masukan kepada kepengurusan. Kemudian 75% dari total anggota DPA dapat membentuk kepengurusan dan seterusnya yang kawan-kawan bisa baca dalam PDF yang saya share. Nah, untuk agar bisa menjawab semua, nah sekali lagi saya sudah sampaikan di awal bahwa apa yang menjadi visi dan misi saya itu kalau dipresentasikan butuh waktu mungkin 1 hari secara total keseluruhan, tetapi karena waktu hanya singkat, hanya diberikan waktu dan kesempatan yang diberikan saya sebagai calon ketua hanya 10 menit, maka silakan kawan-kawan baca apa yang menjadi visi dan misi saya sebagai calon ketua di PDF yang saya share ke semua forum anggota. Dan sebenarnya itu bukan hanya soal visi atau misi, tetapi itu adalah apa yang menjadi fokus saya sejak selesai perundingan NFA, di mana kemudian kita perlu bersama-sama ke depan menguatkan SPNIK. Dan ini sudah saya jalankan sejak beberapa bulan terakhir, dan harapannya kemudian penguatan dan transformasi SPNIK menjadi sebuah serikat yang jauh lebih kuat, jauh lebih demokratis, jauh lebih mencerminkan warna dan perjuangan anggota, itu bisa kita capai ketika saya terpilih sebagai ketua. Saya kira itu selamat bahwa kita hari ini ada dalam tahapan pemilihan ketua sebagai salah satu bentuk, salah satu manifestasi dari suksesi. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan, bahwa kalau kita ngomong penguatan serikat secara umum hanya ada dua. Yang pertama, ibaratnya sebuah balapan MotoGP atau balapan F1, maka yang menjadi penentu menjadi juara atau tidak menjadi juara itu ada dua. Yang pertama, sopir
atau drivernya, kemudian yang kedua kendaraannya. Nah, pemilihan ketua itu hanya bagaimana kita memilih sopir, bagaimana kita memilih driver yang terbaik. Itu tidak akan ada artinya ketika kemudian kendaraan atau mobil yang digunakan untuk balapan adalah Avanza. Nah, maka kita perlu upgrade kendaraan yang kemudian menjadi kendaraan kita di dalam balapan tadi itu menjadi Lamborghini. Nah, itu yang saya maksud dengan transformasi, reformasi, dan penguatan SBNIK. Jadi sekali lagi saya mengajak kawan-kawan semua, mari kita jangan hanya fokus ke bagaimana memilih leader yang terbaik, itu adalah sangat penting. Tetapi jangan lupa bahwa leader yang baik itu juga tidak akan bisa optimal ketika struktur dan sistem di dalam SBNIK itu tidak kita perbaiki. Nah, terakhir dari saya, selamat menjalankan pemilihan. Semoga pemilihan kali ini akan bisa mendeliver, di mana output akhirnya adalah leader yang memimpin SBNIK adalah resource yang terbaik di SBNIK. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.